bakal banyak gerbong yang diganti secara besar-besaran. Akun Fufufafa memang unik. Banyak yang mengecam, tapi herannya tidak ada yang berani melaporkan. Dan sejauh ini cuma ada satu orang yang melaporkan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaworld. Jadi dulu saya sudah bertanya-tanya kenapa akun Fufufafa ini dibiarkan begitu saja. Akun ini sangat fenomenal, bukan karena membuat prestasi heboh, tapi karena postingan kasar yang tidak beradab. Dan akun ini menyeret nama Gibran. Apalagi Gibran ini anak seorang presiden, sekarang menjadi wakil presiden yang sebentar lagi bakal dilantik. Nama Gibran jadi rusak gara-gara dikaitkan dengan Fufufafa. Meskipun secara resmi masih simpang siur, tapi persepsi publik seolah sudah yakin 100%. Alhasil, Gibran menjadi wakil presiden yang membuat masyarakat muak. Kenapa Fufufafa tidak dilaporkan? Kalian pasti juga bertanya-tanya. Padahal ini bagus untuk membuktikan siapa sebenarnya pemilik akun ini, sekaligus membersihkan nama Gibran jika memang tidak terbukti. Ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua isu yang simpang siur ini. Tapi sayangnya, banyak yang tidak berani lapor. Dan akhirnya, belum lama ini, satu orang bernama Edi Mulyadi melaporkan akun Fufufafa. Kalau kalian masih ingat, orang ini dulu adalah caleg dari PKS, tapi gagal. Setelah itu, dia pernah bikin channel YouTube yang isinya sering kontra dengan pemerintah, sering mengkritik Jokowi. Salah satu yang paling terkenal adalah ketika dia mengkritik IKN. Dia bilang lokasi IKN ibarat tempat jin buang anak. Saat itu banyak yang marah, lalu dia dilaporkan. Saya sama sekali tidak kenal orang ini sebelumnya, akhirnya menjadi kenal dan ikut mengecam. Hingga akhirnya dia divonis 7 bulan 15 hari. Dan sekarang dia yang melaporkan akun Fufufafa dengan alasan postingan yang berisi ujaran kebencian. Bukti yang disampaikan dalam laporan itu adalah postingan dari Fufufafa saat mengomentari salah satu akun Kaskus yang mengkritik Jokowi. Saat itu Jokowi membeli motor chopper seharga 140 juta rupiah. Ada satu netizen yang mengkritik bahwasannya sebagai pemimpin seharusnya memberikan contoh transportasi yang ramah lingkungan. Lalu kemudian Fufufafa membalas dengan tulisan, "Maksud lo naik unta, kayak junjungan lo." Edi menilai balasan dari Fufufafa ini ada unsur penistaan agama. Jadi intinya Fufufafa dilaporkan. Tapi apakah benar Edi melaporkan ini hanya karena ujaran kebencian dari postingan Fufufafa? Kalau saya melihat, ada hal lain di balik laporan itu. Begini analisis saya. Seperti yang kita tahu, Edi ini adalah orang yang kontra atau kita sebut saja anti dengan Jokowi. Sering mengkritik Jokowi. Apalagi dia sempat ditahan karena mengkritik IKN. Maka wajar kalau dia makin muak begitu mendengar nama Jokowi dan keluarganya. Ketika akun Fufufafa dilaporkan, ada satu alarm bahaya yang muncul. Karena jika nanti laporan ini benar-benar diproses, pasti mau tidak mau pemilik akun ini akan dicari. Tidak lama lagi kita akan tahu siapa orang di balik akun ini, meskipun banyak orang sudah tahu siapa. Laporan ini sepertinya dibuat untuk memaksa seseorang untuk keluar dari sarangnya. Kalau tidak dilaporkan, banyak informasi simpang siur dan pelaku bakalan sembunyi seumur hidup, pura-pura tidak tahu. Identitasnya bakal terbongkar dan makin dikorek. Makanya ada yang sedang panik dan gemetar. Tapi sekali lagi, itu bisa terjadi kalau laporan benar-benar diproses. Bisa saja laporan itu tidak diproses, atau laporan ditunda selama mungkin, atau mungkin bahkan ditolak karena alasan entah apa. Atau bisa jadi, ini yang paling ditakutkan, ada kambing hitam yang dijadikan sebagai pemilik akun Fufufafa untuk melindungi sosok aslinya. Kalau ini terjadi, saya rasa netizen tidak akan tinggal diam. Jika ada pembelokan informasi, netizen pasti akan memberikan lebih banyak fakta dan bukti.
Dan dengar-dengar nih, sepertinya keluarga besar Prabowo sangat marah dengan Fufufafa. Dan sudah pasti mereka tahu siapa sosok di balik akun Fufufafa. Netizen aja tahu, masa keluarga Prabowo tidak tahu? Wajar kalau Prabowo mau marah, wajar kalau dia gebrak meja. Dikasih nilai 11 oleh Anies aja, sampai kesal berbulan-bulan. Apalagi ini ada hinaan kepada Prabowo dan apalagi anaknya. Saya tidak usah sebut isi postingannya, karena terlalu kasar. Tidak etis kalau saya sebutkan di sini. Silakan kalian cari sendiri di media sosial. Kemudian baru-baru ini Jokowi makan malam dengan Prabowo. Mungkin ini makan malam bersama yang terakhir sebelum Prabowo dilantik. Tentu saja ada banyak spekulasi soal pertemuan itu. Kalau di publik, pasti jawabannya normatif, tidak ada yang spesial. Tapi dengar-dengar juga, ini dari komentar beberapa orang ya, mungkin Jokowi mau meredam berbagai isu. Bahkan ada yang berspekulasi pertemuan itu untuk membahas akun Fufufafa. Biar clear lah, jangan sampai berkepanjangan. Kenapa bisa sampai ada pemikiran seperti itu? Kalau kalian pernah menonton podcast Bocor Alus Tempo atau artikel berita dari Tempo, ternyata ada satu hal yang menarik. Berdasarkan laporan majalah Tempo yang berjudul Cawe-cawe terakhir Jokowi menjelang pensiun, kursi menteri hingga melindungi Fufufafa, disebutkan bahwa terkuaknya akun Fufufafa ditengarai membuat Presiden Jokowi kelabakan. Di artikel itu disebutkan, 2 kolega Jokowi dan 3 petinggi partai pendukung pemerintah bercerita, Istana sempat memanggil Kemenkominfo dan juga Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk memastikan keaslian akun Fufufafa. Selain itu, mereka juga diminta menghapus jejak postingan Fufufafa. Memang saya sempat dengar ada yang bilang postingan Fufufafa dihapus setelah viral. Apakah ini ada kaitannya? Silakan kalian menilai sendiri. Selain itu, seorang mantan buzzer pemerintah dan 2 kolega dekat keluarga Solo, mereka tahu cara kerja akun Fufufafa. Mereka bilang akun itu dioperasikan oleh tim yang bekerja di bawah pemilik akun. Tim menerima order konten dari pemiliknya. Kadang pemilik akun yang menjalankan akunnya sendiri. Siapa pemilik akunnya? Ya, kita tunggu saja. Lama-lama pasti bakal terbongkar. Kalaupun tidak terbongkar, masyarakat sudah tahu siapa pemilik akun itu. Begitulah inti dari sumber berita Tempo. Jadi dengan rentetan kejadian sejak munculnya akun Fufufafa sampai sekarang, wajar kalau banyak yang panik dan kebakaran jenggot. Bahkan tidak mengejutkan kalau nanti peta politik berubah secara drastis. Bakal banyak gerbong yang diganti secara besar-besaran. Akun Fufufafa memang unik. Banyak yang mengecam, tapi herannya tidak ada yang berani melaporkan. Dan sejauh ini cuma ada 1 orang yang melaporkan. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.